Lantas kenapa ya dia dapat mendapatkan sanjungan? Bukannya perbuatannya ini benar-benar buruk ya? Kenapa sih ada yang kayak yakin bahwa Luigi itu bukan pelakunya? Hal itu dikarenakan bagaimana foto ini. Coba ya guys dibandingkan. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting. By the way sebelum kita lanjut, boleh nggak sih guys aku nge-affiliate produk-produk haircare yang aku pakai? Siapa tahu nih ada teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa aja sih gitu. Dan tenang aja kok guys, aku udah taruhin time lapse, jadi kalian bisa skip bagian aku yang nge-affiliate ini. Kita spill dulu ya guys dari shampoo. Kalau shampoo sendiri aku pakai Natur yang aloe vera extract, yang mana kandungan aloe vera inilah yang memberikan nutrisi pada rambut dan juga membantu menjaga kesuburan rambut sehingga rambut itu tampak lebih sehat dan juga lebat. Selain itu aku juga pakai toniknya Natur. Ini adalah yang ginseng extract. Jadi tonik ini itu bagus banget buat kalian-kalian yang mengalami permasalahan rambut yang rontok guys. By the way ini tuh aku pakai pas habis keramas ya. Sedangkan untuk conditioner aku pakai yang ini, Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Ada yang pakai juga nggak sih guys? Aku baru sebulanan sih pakai. Dan ini adalah botol kedua yang aku pakai. Kenapa sih aku suka sama conditioner ini? Karena conditioner ini itu ngebuat rambut aku jadi lebih halus, lembut, dan rambut aku nggak kelihatan kusam guys, kayak ada glowing-glowingnya gitulah. Dan supaya rambut kalian makin glowing, maksudku makin kayak berkilau gitu, aku saranin kalian untuk pakai hair vitamin. Kalau aku sendiri pakai yang Emeronnya guys, dan hair vitamin yang aku pakai ini cocok banget sih buat teman-teman yang pakai hijab. Karena selain membuat rambut jadi 2 kali lebih halus dan juga berkilau, hair vitamin ini juga bisa menghilangkan bau apek dan juga membuat rambut kalian terhindar dari yang namanya lepek. So gimana nih bosku, apakah kalian tertarik untuk pakai produk ini? Kalau kalian tertarik bisa cek tag produk. Alright everyone, cukup foto jalannya dan terima kasih banyak banget ya atas waktunya. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasan utama kita kali ini. Kali ini kita bakal bahas tentang hal yang lagi viral nih dan juga ramai banget diperbincangkan oleh netizen dunia. Dunia nggak tuh. Jadi hal yang kita bahas adalah tentang Luigi Mangione. Siapakah dia dan apa yang terjadi dengannya dan kenapa sih dia itu kayak memicu perdebatan gitu. Karena kalau kalian lihat nih, ada yang memberikan pujian sama dia, tapi ada juga yang kayak mengecam orang-orang yang sudah memuji Luigi Mangione. Lantas, apa yang terjadi? Yuk mari kita kupas bareng-bareng. Nah Robo, Luigi Mangione adalah seorang pria yang diduga sebagai tersangka pembunuhan CEO United Healthcare yang bernama Brian Thompson. Adapun tragedi yang menimpa Brian itu terjadi di Midtown Manhattan, New York, Amerika Serikat pada tanggal 4 Desember 2024 yang lalu. Nah teman-teman, untuk sekarang motif dari pelaku itu masih ditelusuri oleh pihak kepolisian. Namun di sini mereka sudah menemukan beberapa hal. Salah satunya adalah tentang terdapat beberapa tulisan di sekitar amunisi di tubuh si korban yang bertuliskan kata-kata seperti delay, deny, dan divorce. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah menunda, menyangkal, dan menurunkan. Salah satu media yakni NBC lantas menjelaskan bahwa kata-kata tersebut itu merujuk pada diksi-diksi yang digunakan oleh para kritikus industri asuransi. Selain itu, seperti yang dilansir dari ABC News, polisi mengatakan bahwa mereka juga menemukan dokumen tulisan tangan 3 halaman yang menjelaskan motivasi dan pola pikir si pelaku. Dan dikutip dari NBC, kepala detektif yang bernama Joe Kenny menambahkan, kami tidak menduga ada ancaman khusus terhadap orang lain yang disebutkan dalam dokumen itu. Tetapi tampaknya dia memiliki niat buruk terhadap perusahaan Amerika. Dan terlepas dari hal itu, untuk pelaku melancarkan aksinya dengan perencanaan nih guys. Salah satu media yaitu AP News lantas menuliskan bagaimana kronologinya. Media itu menuliskan bahwa Luigi tiba di New York sejak tanggal 24 November 2024. Ia pun lantas diduga berangkat dari Atlanta dan berhenti sekitar 6-7 kali sebelum tiba di New York. Pelakunya juga ternyata menyiapkan senjata rakitan yang memiliki peredam dengan peluru 9 mm. Jessica Tisch yang merupakan komisaris Departemen Kepolisian New York itu lantas menduga nih guys bahwa senjata itu dibuat dengan menggunakan printer 3D. Adapun alat bukti senjata itu diketahui setelah Luigi ditangkap. Senjata itu juga dilengkapi dengan alat peredam nih guys. Dan untuk pelakunya sendiri itu disebutkan menggunakan masker, terus pakai jaket warna coklat dan tas abu-abu selama melakukan tindak kejahatannya. Dan guys, setelah si pelaku ini kayak menduduki si korban, si pelaku itu sempat menjauh dari tempat kejadian dan setelahnya mengendarai sepeda ke Central New York sebelum naik taksi ke depo bus yang menawarkan layanan ke beberapa negara bagian terdekat. Dan guys, meskipun untuk pelaku ini kayak menutupi rapat identitasnya, wajah pelaku sempat terungkap, seperti yang sudah dikeluarkan oleh kepolisian pada tanggal 4 Desember yang lalu, serta ada juga foto tangkapan dari Reuters pada tanggal 5 Desember. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu petunjuk dalam penangkapan Luigi Mangione.
Namun kalian tahu nggak, pihak kepolisian itu sempat loh kayak dibuat kesulitan untuk menangkap Luigi. Ia sendiri baru ditangkap setelah berhari-hari menelusuri rekaman keamanan hingga bahkan disebut harus menerjunkan penyelam loh ke danau. Adapun untuk Luigi berhasil ditangkap pada tanggal 9 Desember 2024 pagi di Altoona, Pennsylvania. Kenapa dia bisa ditangkap? Nah teman-teman, hal itu dikarenakan pihak kepolisian menerima laporan nih dari pekerja McD, yang mana untuk pekerja ini melihat gerak-gerik dari Luigi yang mencurigakan. Dan sekarang untuk Luigi itu ditahan di Pennsylvania dengan 5 dakwaan loh guys. Usut punya usut nih, sebelum ditangkap ya, dia itu juga didakwa dikarenakan sempat memalsukan data dirinya. Sebelum menjalankan aksinya tersebut, ia juga disebutkan menggunakan identitas palsu dengan asal dari New Jersey, dan namanya juga bukan Luigi ya guys, tapi dia menggunakan nama Mark Rosario. Identitas palsu ini juga digunakan oleh pelaku ketika menginap di hostel di Manhattan, New York. Selain itu, seperti yang sudah sempat kita singgung tadi, Luigi Mangione juga diketahui melancarkan aksinya dengan menggunakan senjata rakitan, serta terdiri dari komponen-komponen yang tidak memiliki nomor seri, dan hal inilah yang membuatnya sulit untuk dilacak. Setelah ditangkap, Luigi Mangione diduga memiliki hubungan keluarga dengan legislator Partai Republik dari negara bagian Milan yang bernama Nino Mangione. Kabar itu juga dibenarkan nih guys melalui seorang juru bicara seperti yang ditulis oleh salah satu media yaitu NBC. Selain itu, Luigi ini juga diduga merupakan cucunya Nick Mangione. NBC menyebutkan bahwa hal itu didasarkan berita kematian pada tahun 2008. Luigi Mangione disebutkan merupakan satu dari 37 cucu obituari 16 tahun silam itu. Nick Mangione sendiri tumbuh di Little Italy, Baltimore, dan kemudian bertugas di Angkatan Laut pada Perang Dunia Kedua hingga menjadi pengembang real estate dan juga filantropis yang kaya raya. Selain itu disebutkan juga nih guys bahwa Nick dan istrinya yang bernama Mary Cobat Mangione yang diketahui meninggal pada tahun 2023 yang lalu menyalurkan kegiatan filantropi mereka melalui Mangione Family Foundation, dan hal ini tuh didasarkan dari pernyataan Universitas Loyola yang memperingati kematiannya. Mereka juga menyumbang untuk berbagai tujuan nih, mulai dari organisasi Katolik hingga pendidikan tinggi dan juga seni. So, dari ini dapat kita simpulkan bahwa Luigi Mangione itu berasal dari keluarga yang gak main-main. Keluarganya kaya raya. Dan guys, mengenai latar belakang Luigi Mangione yang disebutkan berasal dari keluarga yang kaya raya, itu juga dibenarkan nih oleh seorang temannya di sekolah Gilman di Maryland, Freddie Leatherbury. Selain itu, teman-temannya juga mengungkapkan bahwa Luigi ini tergolong sebagai siswa yang cerdas, ramah, dan atletis. Luigi Mangione itu diketahui lulus dari sekolah Gilman pada tahun 2015 sebagai lulusan terbaik. Ia lantas melanjutkan pendidikannya ke University of Pennsylvania. Ia disebut meraih gelar sarjana sains teknologi pada bulan Mei 2020 dan juga gelar magister sains teknik. Fokusnya adalah ilmu komputer dan juga matematika. Well, dari bagaimana pengungkapan temannya ini dapat kita simpulkan, selain berasal dari keluarga yang terpandang nih ya, dari keluarga yang kaya, dia juga memiliki pendidikan yang benar-benar bagus banget. So mungkin dikarenakan hal itu banyak yang tidak menyangka ya dengan apa yang dilakukan oleh Luigi Mangione. By the way teman-teman, kalian tahu nggak? Di internet, netizen itu sudah memberikan berbagai macam reaksi loh. Bahkan gak sedikit juga yang memberikan sanjungan atau pujian kepada Luigi Mangione. Lantas kenapa ya dia dapat mendapatkan sanjungan? Bukannya perbuatannya ini benar-benar buruk ya? Apalagi denger-dengar si ini juga punya anak, punya istri. Kebayang gak sih gimana perasaan istrinya melihat bagaimana orang yang mereka cintai dibun-bun seperti itu? Kebayang gak sih guys? Jadi kita pun kayak berpikir nih, kok bisa ya ada yang memberikan pujian terhadapnya? Apa alasannya? Yuk mari kita cari tahu bareng-bareng. Mungkin di sini kita bisa mengacu guys ya pada salah satu postingan Facebook. Jadi di sini tuh ada sebuah unggahan Facebook yang seperti menyampaikan duka cita atas kehilangan dari sang CEO. Nah, postingan ini dibagikan oleh United Health Group dan postingan ini itu telah mengumpulkan lebih dari 71.000 emoji tertawa guys hingga hari Jumat. Dan menanggapi postingan duka itu, beberapa orang menanggapi dengan berkomentar, pikiran dan doa saya berada di luar jaringan. Yang mana komentar ini itu seperti menjadi sindiran yang berulang yang terletak di bagian komentar dan disebut merupakan anggukan pedas terhadap salah satu alasan terkenal perusahaan asuransi Amerika Serikat menolak memberikan pertanggungan ketika penyedia layanan pasien tidak termasuk dalam rencana mereka. Tidak seorang pun pantas menerima hal ini. Begitulah bagaimana tulis seorang TikTokers yang kemudian mengklaim nih guys bahwa perusahaan asuransi menunda untuk menanggung biaya operasi otak darurat yang dialami oleh balitanya saat dia sedang hamil 9 bulan dan menanti kelahiran anak berikutnya. Ia lantas menambahkan, ini bukan berarti saya membenarkan adanya kekerasan. Yang ingin saya katakan adalah saya tidak meragukan sedikit pun motif tersangka tersebut.
Sementara itu, seorang musisi muda bernama Joe DeVito menjadi viral dengan lagu rakyat yang berjudul Deny Divine Divorce, yang mana ini adalah sebuah seruan untuk melawan keserakahan perusahaan medis yang menampilkan lirik tajam seperti, "Jika Anda tidak mengeluarkan uang, maka batuklah di ruang bawah tanah kamu." Jadi, yang dapat kita simpulkan adalah dari beberapa komentar-komentar yang kita baca tadi, mereka itu ataupun netizen itu seperti melampiaskan keluhan mereka yang sudah lama ada terhadap sistem perawatan kesehatan Amerika yang diprivatisasi dan disebut sangatlah mahal. Di sisi lain, ada juga nih guys netizen yang menggunakan GoFundMe untuk meluncurkan kampanye penggalangan dana untuk membantu biaya hukum dari Luigi Mangione. Namun, diketahui lebih lanjut bahwa platform tersebut berupaya keras nih untuk menghapus halaman-halaman tersebut atau halaman untuk memberikan donasi kepada Luigi. Dalam pernyataan kepada pihak TMZ, seorang juru bicara mengatakan persyaratan layanan GoFundMe melarang penggalangan dana untuk pembelaan hukum atas kejahatan kekerasan. Penggalangan dana telah dihapus dari platform kami dan semua donatur telah mendapatkan pengembalian dana. Jadi intinya adalah mereka itu kayak melarang penggalangan dana untuk Luigi ini. Dan uangnya itu udah dikembalikan guys kepada para donaturnya. Selain itu, seperti yang dicatat oleh Newsweek, halaman di situs penggalangan dana Give Send Go tetap aktif dengan lebih dari 10.000 US dollar yang telah dikomit sejauh ini. Wow, itu bukan jumlah yang sedikit loh. Amazing itu jumlahnya. Di Etsy, orang-orang juga mulai menjual barang dagangan yang merayakan Mangione seperti kaos oblong, mug, hiasan Natal, dan bahkan cover tiruan toko tahun ini versi Time. Etsy sendiri tidak menanggapi permintaan komentar dari TMZ, namun tampaknya barang-barang yang ditawarkan tersebut juga telah dihapus dari situs itu. Seperti yang dilaporkan oleh Fast Company, Amazon juga telah bergerak untuk menghapus jenis iklan itu yang telah tersebar luas di situs-situs e-commerce. Dan gak sampai di situ saja, atau maksudnya gak hanya melakukan penggalangan dana, beberapa orang yang memberikan dukungan kepada Luigi juga memberikan bad review terhadap restoran tempat si pekerja yang melaporkan Luigi Mangione. Bahkan ya guys, sampai-sampai Google juga masih turun tangan loh untuk menghapus komentar-komentar negatif tersebut. Sementara itu, melihat bagaimana orang-orang terus memuji Luigi Mangione, beberapa pihak mengkritik perilaku tersebut. Salah satunya adalah Gubernur Shaviro. Dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin malam, beliau mengatakan, "Di Amerika, kami tidak membun-bun orang dengan kejam untuk menyelesaikan perbedaan kebijakan atau mengekspresikan sudut pandang. Saya memahami ya bahwa orang-orang benar-benar frustasi dengan sistem perawatan kesehatan kami, dan saya juga telah berupaya untuk mengatasinya sepanjang karir saya. Namun, saya tidak memiliki toleransi, dan seharusnya tidak ada seorang pun terhadap satu orang yang menggunakan senjata hantu ilegal untuk membun-bun someone, karena ia menganggap pendapatnya paling penting. Dalam masyarakat madani, kita semua kurang aman ketika para ideolog terlibat dalam keadilan main hakim sendiri." Dan guys, selain itu nih, bagi para eksekutif perusahaan besar, terutama mereka-mereka yang bergerak di industri farmasi dan juga asuransi, insiden yang terjadi dengan Thomson itu meningkatkan kekhawatiran mereka akan keselamatan. Bahkan beberapa jam setelah insiden yang terjadi dengan Thomson, puluhan petugas keamanan swasta bergabung dalam panggilan telepon untuk membahas langkah-langkah pelindungan tambahan bagi para eksekutif. By the way, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya akan kasusnya Luigi Mangione ini? Antar komen ya di kolom komentar. Oh ya teman-teman, ada juga informasi tambahan. Di sosial media itu netizen juga kayak lagi ramein banget nih ngebahas gitu. Dia juga mengatakan bahwa yang ditangkap nih atau si Luigi itu kayak bukan pelaku sebenarnya loh. Kenapa sih ada yang kayak yakin bahwa Luigi itu bukan pelakunya? Hal itu dikarenakan bagaimana foto ini. Coba ya guys dibandingkan, dimana alisnya Luigi itu kan kayak nyambung gitu ya. Tapi kalau yang ini itu kayak nggak terlihat nih guys alisnya gitu. Namun ini tuh juga jadi kayak perdebatan. Beberapa orang yakin bahwa oh kayaknya bukan Luigi dia pelakunya. Namun beberapa yang lain mengatakan nih guys bahwa oh itu dikarenakan efek cahaya, makanya alisnya itu nggak kelihatan. Terus ada juga mengatakan bahwa pada kala itu atau saat melakukan aksinya, alisnya itu kayak dicukur dan bulu alis ini juga dapat kembali tumbuh dengan cepat, sehingga nilai yang membuat ada perbedaan ketika di foto ini dan juga saat ditangkap. Begitu teman-teman. Kalau kalian sendiri gimana nih usai melihat bagaimana hal tersebut? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway teman-teman, aku rasa udah cukup ya untuk membahas Luigi-nya, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky pamit, dan aku juga mohon maaf nih kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya guys. Sampai jumpa semuanya dan jaga kesehatan selalu. Bye-bye.